Shalom, puji Tuhan kita diberkati dan diberikan Tuhan kesempatan untuk memasuki tahun yang baru. Hari ini tentu kita bersyukur bagaimana Tuhan menolong kita dari tahun 2020 dan kita memasuki tahun yang baru 2021. Tema renungan pada malam hari tadi malam tutup tahun adalah penyertaan Tuhan yang sempurna, yang terambil dari kitab Matius 28 ayat 20. Katakan di sana, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, masih sangat melekat dan terasa apa yang terjadi di akhir-akhir tahun ini. Terhitung dari mulai bulan Maret sampai dengan Desember ini masih terasa dampak dari coronavirus atau COVID-19 yang membuat dunia semua tergoncang, semua dalam ketakutan. Dalam bulan Desember ini kembali kita COVID-19 ada gelombang kedua. Semua berubah dan kita semua harus jaga jarak, social distance, cuci tangan, pakai masker. Dan juga bukan hanya itu, kita diperkenalkan dengan istilah live streaming, online, Zoom, Google Meeting. Semua ini terjadi karena kasus COVID-19 yang menggemparkan dan membuat dunia berubah. Kemudian sampai sekarang belum ada ditemukan obat untuk COVID ini selain daripada istilah vaksin yang artinya mencegah bertumbuhnya penyakit itu. Semua dunia sangat merasa ketakutan dan tidak ada satu opini pun atau satu orang pun yang bisa memprediksi tahun depan keadaan semakin baik. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah jaminan yang pasti daripada kehidupan kita. Bagaimana seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemudian dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Yang artinya ayat ini bahwa kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan setiap orang yang percaya, tetapi hidup ini adalah lebih kepada esensi daripada panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, dikatakan di sana bahwa biarlah kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya engkau dapat mengenal dan mengerti apa mana kehendak Allah yang berkenan dan yang tidak. Dalam hal itulah saya sebagai hamba Tuhan sangat menyadari betul pentingnya kita untuk tetap memberikan hidup kita kepada Tuhan, serta mendorong kita semua jangan sampai pernah takut oleh karena keadaan pengiringan kita kepada Tuhan semakin jauh. Tetapi lihatlah, tetaplah percaya kepada kuasa Tuhan yang sanggup menolong segala keadaan kita, apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Dan itulah yang menjadi alasan saya bahwa tahun depan sebagai tema daripada pelayanan kita, yaitu bahwa bersama dengan Yesus mari kita lakukan segala perkara yang dahsyat dan besar yang ada dalam Yohanes 14 ayat 12. Dan kita percaya Allah akan memberikan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Marilah kita songsong tahun baru ini dengan penuh optimisme dan dengan penuh semangat, dengan penuh antusias dan keyakinan yang teguh kepada Kristus. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan akan berikan kepada kita, apalagi dalam menghadapi COVID-19 atau virus-virus lain yang menggoncangkan iman kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus,
saya menyampaikan kembali kepada kita supaya kita tetap percaya, pegang janji Tuhan yang begitu dahsyat, dan itulah alasan kita untuk melangkah pasti di tahun 2021. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus senantiasa menolong kita. Immanuel, Tuhan beserta kita.